Yes, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara, di mana hari ini kita boleh memperingati ucapan syukur ulang tahun dari Pak Birawa bersama dengan kakak beradiknya. Puji Tuhan, dan kami bersyukur kalau beliau ini boleh dalam keadaan sehat kuat sampai sore hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Semua kita yang hadir sore hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebab itu pemazmur berkata bahwa jikalau bukan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa buat ibadah kita. Bapak Yosua akan memimpin kita di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, segala puji syukur, hormat, kemuliaan buat Engkau Tuhan. Pada saat ini kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Mari Engkau hadir bersama kami karena Engkau yang sangat kami butuhkan. Dalam nama Yesus, setiap kami yang hadir Tuhan, Engkau urapi, bahkan yang bermain musik, bahkan yang senior, semua Tuhan yang bertugas hari ini, Kau urapi dengan kuasa otoritas dari Engkau Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menolak menghadir setiap pekerjaan kuasa kegelapan apapun bentuknya di tempat ini, demi nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih. Berkati juga Tuhan keluarga Pak Birawa yang sudah menyediakan tempat untuk kami beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami membuka ibadah ini. Haleluya. Supaya percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seberapa kita yang hadir hari ini bukan seberapa, tapi penuh dari depan belakang. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kita ini, saya percaya bahwa semuanya dihiasi dengan kemurahan, lepas kemurahan Tuhan. Mari kita masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri hari ini Tuhan.
kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Kau hiasi hidup kami dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi hidup kami dengan kebaikan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Semuanya karena kasih-Mu.
Mesias. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Puji bilang Engkau Tuhan Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, sebab hari ini tuh saudara, hari yang luar biasa. Amin. Mari kita bersukaria di hadapan Tuhan. Hehe. Yuk tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Yuk kita bersukacita saudara, sebab hari ini Tuhan jadikan Tuhan kita. Hari ini Tuhan jadikan Tuhan sesuatu Tuhan. Mari kita bersuka serta melati hari
biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Saya melihat muka-muka yang luar biasa, muka-muka yang mengalami kebaikan Tuhan. Oma-oma yang luar biasa, tidak terkatakanlah seperti itu. Dan hari ini mereka akan mempersembahkan pujian katanya ya. Udah siap ibu? Oma-oma happy. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Atas permintaan kami dan Ibu Tuan Rumah IPRT, Bu Talita diminta bergabung bersama Oma. Oma happy. Shalom. Kami bersuka cita berbahagia boleh bertemu kembali setelah beberapa minggu tidak ada di rumah ini. Puji Tuhan dengan kemurahan kasih karunia Tuhan, Pak Bira berulang tahun, pasti hari ini kami boleh diundang kembali. Dan kami memiliki ingin membawakan lagu Indah Rencanamu Tuhan. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Walau ku tak tahu
Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat oma-oma happy. Ya, kalau tidak happy keterlaluan sih. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Ibu Uli Guslow. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sebelumnya shalom. Dan dengan hormat, dengan kasih, saya berterima kasih pada Tuhan Yesus. Kalau boleh saya ada di tengah-tengah di acara yang luar biasa dan spesial ini, dan saya diajak oleh mami rohani saya. Di sini saya ketemu mami rohani saya dua ini. Mami rohani saya adalah Ibu Siska dan Papa John, dan beliau ini adalah mendampingi kami terus selama kami melayani bersama-sama dengan Mami Siska. Dan puji Tuhan saya diundang di sini. Terima kasih Ibu karena kesediaannya saya boleh bisa melayani di tempat ini. Semua bukan karena kuat gagah saya, tapi karena kasih setia Tuhan. Boleh saya ada di tengah-tengah saudara pada sore hari ini. Baik, mungkin saudara bertanya saya siapa di depan ini. Saya adalah putri almarhum Bapak Melki Guslau, dan saya bertemu dengan Papa Minggus yang luar biasa. Saya rindu sekali karena Papa Minggus ini adalah sebagai Papa kami juga. Saya senang sehat ya Papa Minggus, tetap melayani Tuhan sampai kapanpun, amin. Dan saya ucapkan berterima kasih kepada Bapak Birawa yang berulang tahun, Ibu. Dan biarlah di usia yang ditambahkan 1 tahun ini bisa menjadi berkat dan maju terus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Dan saya juga bertemu dengan ibu saya terkasih, Ibu Linda, yang sudah lama juga tidak berjumpa dengan saya, dan puji Tuhan bisa berjumpa di tempat ini dan keadaannya juga sehat-sehat, haleluya, amin. Tentunya dalam kasih setia Tuhan boleh kita ada setiap jumpa dimanapun Tuhan izinkan kami bertemu dimanapun, itu tentunya bisa izin Tuhan, amin. Dan saat ini juga saya percaya Tuhan menolong saya. Sekian lama papa saya meninggal, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan saya boleh katakan papa saya adalah is the best. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia boleh banyak masalah, dia boleh banyak masa lalu, itu namanya manusia, pasti ada masa lalu. Siapa yang tidak ada masa lalu? Nggak mungkin kan, nggak ada yang 7 tangan. Pasti ada masa lalu yang buruk. Tapi di saat kita tunduk di hadapan Tuhan, di saat dia putus nafas terakhir, dia menerima itu kekekalan. Juru selamat Yesus Kristus yang kita sembah, amin. Dan saya percaya, saya yang masih diberi kesempatan untuk menjalankan hidup, saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dimanapun Tuhan menjalankan tugas saya bersama suami saya ada di belakang karena tadi tempat duduk yang penuh. Suami saya pendeta Tio Panggultom. Kami sama-sama menginjil kemanapun yang Tuhan tunjuk buat kami, bukan karena kuat gagah saya. Dan sekali lagi, saya percaya kalau saya ada di sini bukan karena mami rohani saya, tapi karena Tuhan Yesus. Biarlah pujian ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Tenanglah
amin. Kalau kita setia, maka Tuhan akan memberikan damai, sukacita, kasih itu akan ditanamkan di hati saudara. Amin. Dan saat ini saya ingin memberikan satu lagu lagi, yaitu Aku Jalan dan Kebenaran. Kita mau bangkit berdiri yuk. Kita menggoyang karena kita bersukacita di hari ini. Amin. Haleluya. Yes, kita mau goyang untuk Tuhan. Amin. Musik, haleluya. Glory bagi Tuhan. Yes. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan saudara saja, katakan aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 yeah. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya, yeah. Glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya, yes. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, haleluya, amen. Glory, haleluya, yes. Glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Ada keselamatan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau kita mau selalu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Bobi. Iya, lalu tadi Mama Evi, sekarang Oba Evi. Sore ini banyak pujian, karena memang di surga pun
Yang ada hanya pujian. Amin ya. Para pendeta seperti Pak Nyoman pun ini, dia udah istirahat, nggak berkhotbah lagi. Karena mereka sudah mengajak banyak orang untuk ke surga. Amazing Grace, pujian yang saya menyanyikan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sedikit mengenai lagu ini. Amazing Grace ini dibuat oleh John Newton pada tahun 1779. Pak Nyoman, ini saya lihat dikit jemaat. Nah, John Newton ini seorang nakoda kapal, kapten kapal. Seminggu sekali dia berkhotbah buat anak buahnya. Namun apa yang dia khotbahkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Dengan kapalnya dia berlayar ke Afrika, kemudian dia membeli anak-anak muda Afrika, kemudian dia bawa ke Amerika, dia jual sebagai budak belian. Nah, dalam perjalanan para calon budak ini diperlakukan tidak manusiawi. Mereka dirantai, makan seadanya, dan bertahun-tahun John Newton melakukan ini. Tapi satu ketika kapalnya diserang badai yang dahsyat sekali. Dia berdoa sama anak buahnya, badai nggak berhenti. Namun ketika dia mengaku dosa dalam Tuhan, dia bilang saya berdosa, dagang manusia kan, terjadi keajaiban, badainya mereda. Memang dalam keadaan rusak, kapalnya masih dibetulin, bisa dibetulkan di Liverpool, kemudian dia berangkat ke Amerika. Nah, di sana dia berhenti jadi nakoda, dia sekolah pendeta. Nah, di sini dia ciptakan lagu Amazing Grace. Aku selamat hanya karena anugerah. 7 tahun dia bersekolah, kemudian dia ditabiskan sebagai pendeta di gereja Anglikan. Bidang yang dia tekuni adalah melayani orang-orang yang stres, kurang waras, dan lagu-lagu rohani. Jadi setelah umur 80 tahun, dia udah berubah. Kadang-kadang dia pakai baju nakoda di gereja. Ketika diingatkan, dia bilang, oh iya, saya memang udah berlupa, udah tua. Tapi ada 2 hal yang saya tidak bisa lupa. Pertama, dia bilang, saya orang berdosa. Kedua, Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Amazing Grace. I
kasih. Dan berikutnya Ibu Talita Dodo. Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari ulang tahun pada Pak Birawa. Tanggal berapa ulang tahunnya, Pak? Hari ini. Kita sama-sama Agustus, Pak. Tapi saya nanti tanggal 10. Jadi karakter kita mungkin beda-beda tipis. Yang jelas suka memuji Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan bilang Roh Allah bertakhta di atas pujian. Dan di tempat ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Birawa dan seluruh anak-anak Tuhan yang sudah terlibat pada konser kami yang lalu. Kenapa saya terpanggil untuk konser saudara di mana-mana? Nanti next kita akan konser ke Ambon dan ke Kupang. Karena kita akan buat atmosfer Indonesia dengan puji-pujian. Amin. Ya. Ada banyak orang mungkin bisa tersinggung dengan firman Tuhan, tapi dengan pujian jarang dengar. Saya tersinggung kamu nyanyi, jarang. Jadi biar atmosfer ini akan terus tetap bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Saya undang anak saya Israel yang ada di luar, mungkin sudah masuk, silakan. Ada Israel? Israel? Ada di luar? Ya, silakan masuk. Oh, lagi di depan. Iya. Bukan nepotisme saudara, tapi saya bilang sama anak saya 4 semuanya bisa nyanyi. Saya bilang begini, nanti ketika mami pulang ke sorga, biar spirit ini akan turun sampai anak cucu tetap memuji Tuhan. Saya nyanyi seperti ini juga karena saya punya mami juga seorang penyanyi seriosa dan juga nyanyi di gereja-gereja. Dan luar biasa saudara, saya percaya bahwa di atas pujian kuasa terjadi buat kita. Amin. Then I am still and waiting.
kita masih bisa mendengar. Karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Pujian itu juga firman, tapi dikasih not gitu ya. Tapi itu semuanya firman. Dimanapun saya melayani, saya berkata begini, saudara mau menyanyi atau tunggu dinyanyikan? Gimana? Mau nyanyi ya? Puji nama Tuhan. Selagi Tuhan perkenankan kita hidup untuk melayani lewat pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi Pak Irawan. Selamat ulang tahun, sehat selalu. Yang masih banyak pujian nanti kita dengar ya, luar biasa. Beberapa tahun yang lalu ada seorang konglomerat punya mama meninggal. Dan luar biasa ibunya bilang begini, nanti kalau saya mati tidak ada satu tetes air mata karena saya pergi ke rumah Bapak. Jadi waktu saya meninggal bikin KKR selama 1 minggu dan undang semua penyanyi untuk nyanyi girang-girang, gak ada air mata. Orang yang mati saja saudara girang, apalagi orang yang hidup. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Minggus akhirnya. Saya mau gitar aturan. Nggak bisa. Oh iya. Kabelnya nggak sampai kali ya. Kali panjang. Biasa. Selamat ulang tahun Pak. Tuhan Yesus berkati. Saya sebenarnya udah pensiun tapi sesuai dengan apa yang dibilang Ibu Talita, nyanyi sampai mati ya. Yes. Ada satu kesaksian waktu almarhum istri saya mau meninggal, ada satu lagu, dia mau meninggal kira-kira pagi, mesti pergi, tapi tunggu, oh enggak juga, oh mungkin anaknya belum datang, lu lagi di Palembang, datang di jam 12, enggak juga, sampai tengah malam, kok enggak juga. Kita udah kamu lihat tunggu dia pergi aja, tapi nggak pergi. Dan saya ingat satu lagu, saya bilang kepada waktu itu ya ketemu gereja juga, saya bilang tolong nyanyi lagu ini yang saya ingat lagu itu karena lagu itu saya suruh dia rekam lagunya sementara dia belum percaya Yesus. Tapi saya ya agak sedikit ini, tapi ternyata lagu itu berkesan sekali sama dia. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pas selamanya kita lagi sibuknya, kita nengok udah begini, rumahnya itu udah begini. Haleluya. Jadi di sandun tertulis aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ada satu lagu
Tapi sebenarnya ini khusus untuk Bapak, karena lagu ini ciptaan teman saya. Dan lagu ini mengatakan begitu hebat figur ini. Karena tanpa dia ya kita nggak lahir, Pak. Karena ini lagu Mama. Wah, coba dia sing. Berapa puluh tahun lalu waktu mereka kecil, beta ingat tempo itu, sioma gendong beta sambil mama bakar sagu, mama nyanyi lagu lah sampai basah begini, beta terlupa mama sia mama beta hidup mampu lagi sia mama sulia bagus namanya beta bangun balas mama pun susah beta sio tete manis jaga betaku mama sio tete manis jaga betaku lagunya papanya Uli Melty. Ayo dia cukup ya? Ya? Oh, nama istri saya Rom? Iya, dia nama Sutiono. Kebetulan orang Batak juga. Satu lagu lagi ya, Nenek? Sekarang teman saya main gitar, karena dia pegang mic, saya main. Dunia mengatakan akhir-akhir ini buruk keadaan, tapi kita sebagai anak Tuhan udah pasti nggak usah takut, karena ada Yesus. Asal ada Yesus bersama denganku, siapa dapat melawan semua musuh, dapat kalahkan bersama Yesus. Ku menang asal ada Yesus bersama denganku, siapa dapat melawan semua
bersama Yesus ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus ku menang. Iblis kalahkan, kuasanya dihancurkan bersama Yesus ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus ku menang. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan bersama Yesus ku menang. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus ku Haleluya. Sekali lagi Pak, selamat ulang tahun. Jangan takut Pak, Yesus ada bersama kita. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih buat seluruh kesaksian hari ini. Tuhan Yesus berkati. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Setiap jam ya Tuhan, kami perlu Engkau. Setiap jam ya Tuhan, kami perlu Engkau. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi sejahtera
kecuali suara Tuhan. Hikmat-Mu kami butuhkan, bukalah rahasia firman-Mu bagi kami. Lalu ya Roh Kudus, tolonglah kami ketika kami sudah mengerti firman, dorong kami untuk mengerjakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama Tuhan, layakkanlah hamba-Mu dan semua kami di ruangan ini untuk berada dalam kekudusan firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara yang membawa Alkitab, silakan buka 2 Raja-Raja pasal 20. Kalau di GPIB tempat saya melayani, saya selalu bilang begini, saudara yang bawa Alkitab silakan buka, yang nggak bawa bertobatlah. Tapi sekarang kita udah punya Android suci, handphone suci, maka bukalah, silakan diakses. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan saudara firman Tuhan ini. Ini pada orang ulang tahun, tapi yang saya ambil adalah berita kematian. Nanti kita lihat bagaimana kebenaran ini akan berbicara untuk siapapun saudara yang dapat bonus kehidupan. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6 saya bacakan untuk saudara. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku ini, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, tapi paling istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bolehkah dengan senyum saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan begini, damai sejahtera bagimu. Senyum, goyang-goyang tangannya, biar rasakan damai sejahtera. Ya, puji Tuhan. Oke deh. So boleh saya mau khotbah ya. Bapak saya Bali, mama saya Sangir. Saya lahir besar Manado. Jadi pangana pak kita pagoda pastila saya hafal. Jadi kalau minta logat Bali hilang, karena saya sudah lahir besar Manado. Saya mau ajak saudara masuk teks ini dengan membayangkan kisah ini. Kalau berefleksi tentang kehidupan saudara masing-masing sekeluarga, mohon maaf kiranya tidak dalam nama Tuhan Yesus, tapi kalaupun terjadi, percayalah di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Tiba-tiba dokter mendekati saudara, di ruang berbunyi tit tit, kayak gitu bunyinya, tit tit tit. Lalu dokter bilang begini, Pak, Bu, so mesti panggil keluarga. Sos repot ini, cuma Tuhan yang boleh tolong. Apa reaksi saudara? Iya. Karena kalau dibatanya siapakah yang ingin ke rumah Bapak, semua angkat tangan. Ketika ditanya maukah sekarang, tunggu dulu. Belum kawin tapi anak, masih promosi jabatan, kita banyak orang yang tidak siap. Dan saya percaya reaksi paling pertama, wah, how come? Bagaimana mungkin? Aku belum siap. Tahukah saudara? Hizkia itu dalam bahasa Ibrani Hizkia, yang berarti Elohim adalah kekuatanku. Dan saya mau kasih tahu saudara, ini raja sangat luar biasa. Mengapa? Karena di antara sekian raja di Israel utara dan selatan ini Hizkia yang paling luar biasa. Pribadinya sangat takut Tuhan. Kalau saudara berpikir bahwa Paskah itu biasa dirayakan, enggak Bapak Ibu. Justru di zaman Hizkia lah dia buka bait Allah.
lalu Paskah dirayakan. Tanpa Hizkia tidak ada perayaan Paskah di zaman Tuhan Yesus di wilayah selatan. Hizkia adalah contoh raja yang sangat dengar-dengaran ke Tuhan. Bahkan kalau saudara baca Yesaya 38 atau lanjutkan bacaan kita, Bapak Ibu akan kaget menemukan teks Alkitab bilang begini, soal iman yang bisa setara dengan Daud cuma Hizkia. Ini takut Tuhan ini. Bahkan dia yang kasih bumi hanguskan ular Nebustan. Bapak Ibu tahu ular Nebustan? Yang Musa pakai, Tuhan bilang bikin ular dari tembaga. Kalau dorang mau balik ke kita dan minta ampun, maka mereka yang digigit ular nggak jadi mati, tapi tataplah ular tembaga itu, aku akan bunuh, mereka diselamatkan. Tahu nggak? Ribuan tahun dorang masih pakai untuk penyembahan berhala baru. Disikat sama Hizkia. Seluruh mesbah persembahan penyembahan Baal dihancurkan oleh Hizkia. Saya mau bilang raja ini dengar-dengaran. Dan saudara tahu, ketika Tuhan bilang, Yesaya, rajaku ini lagi sakit, bilang ke dia, mau mati dia, tapi Hizkia. Betul, saudara baca reaksinya, nangis. Orang bilang, ere-ere yang Mbak Ojo dia di sini. Oh, saya mau kasih tahu saudara, karena dalam tradisi Yahudi ketika orang mau berkabung, dia koyakkan bajunya, tak dulu di situ, baru mandi abu. Itu cara perkabungan. Kalau Alkitab bilang di ayat yang ketiga, maka menangislah Hizkia dengan sangat, kayak begitu dia. Pak Ojo. Kenapa? Tidak semua orang siap menghadapi kematian. Ngeri-ngeri sedap. Oh, apalagi engkau dan Tuhan belum engkau selesaikan. Bias kan bertenang. Paham itu. Dia bilang, coba lihat ya. Bagilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kalau dokter vonis, saudara akan berkata, sorry dokter, kau boleh vonis begitu, tapi masih ada dokter, segala dokter. Yes. Oke? Sekarang nggak bisa saudara bilang yes. Kalau Nadia saya yang bilang, karena dia dokter di atas segala dokter, mewakili mulut Tuhan. Pamit, kau tidak akan sembuh. Nggak bisa. Sorry Tuhan, ini kan baru Nabi yang mau. Kagak. Ini Tuhan yang perintahkan Yesaya untuk sampaikan. Jadi nggak bisa bilang mungkin salah. Enggak. Vonisnya jadi pasti mati. Karena yang bilang ini dokter di atas segala dokter yang vonis. Ini yang terjadi. Goyang dia. Baru dia mulai bangkit-bangkit. Saudara akan temukan di ayat yang ketiga. Tuhan, kurang apa kita? Berapa banyak saudara yang mengalami kondisi kalau sebaik-baik Pak Tuhan, kalau tiba-tiba Tuhan izinkan persoalan. Berapa banyak saudara? Tuhan, nyata salah ini. Kurang apa kita panganan? Berapa banyak orang? Mulai babangke. Hizkia yang takut Tuhan, babangke. Kurang apa Tuhan, aku setia kepadamu. Ini kondisi loh Bapak Ibu. Saya mau katakan secara real. Aku mau bilang, selama engkau masih manusia, kegantaranmu pasti ada menghadapi kematian. Tetap, bagaimanapun, kegentaran masih ada. Walaupun ku yakin, aku tidak kemana-mana, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, mari pas itu sedekat Tuhan. Tapi mari Tuhan bagaimana? Anak-anakku kan, Hizkia alami ini. Kenapa Bapak Ibu? Ketika dia bilang begini, sampaikanlah pesan terakhir, saya periksa di teks asli, dia menggunakan kata labetaka. Labetaka itu kira-kira bahasa Sangir begini. Set your house in order. Put your house in order. Tata kembali rumah. Labetaka itu kira-kira Alef, Bet, Gimel, Dalet, A, B, C, D. Jadi berurut. Berarti atur rapi. Ternyata yang tidak rapi dari keluarga. Ada masalah apa itu? Manase kurang ajar. Penyembah Baal yang luar biasa. Turunannya selesaikan dulu. Sebelum ku panggil kau selesaikan dulu. Ternyata ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang saya katakan yang pertama? Hidup memang harus disiapkan. Yang kedua, kematian pun harus disiapkan. Berapa banyak orang melupakan hal ini. Siapkan, tata. Oke, sekarang saya mau pindah. Saya nggak mau bicara kematian lagi. Sekarang saya mau pindah. Tiba-tiba, ini bagaikan sinetron loh. Yesaya baru mau keluar, lalu tiba-tiba Tuhan bilang gini, Yesaya balik, ketemui raja, bilang
dan jadi mati dia. Oh Tuhan, orang bilang oh beta Bapak Ibu bisa bayangkan saya mau bicara apa ke raja. Kalau saya sama Tuhan utus yang lain, karena kayaknya aku akan dipenggal ini. Bayangkan raja lagi mewek-mewek di situ kan, lagi menangis luar biasa. Tok tok tok, raja permisi, maaf, saya ralat berita tadi. Kayak apa itu? Gak mungkin. Itu sesuatu yang mengerikan. Saya kalau ini teks ini dibikin film, bagi saya yang paling luar biasa bukan panjang 15 tahun, tapi kekhawatirannya saya harus beritakan ini. Dan ketika dia bilang, Tuanku Raja, engkau tidak jadi mati. Tuhan memberi engkau bonus 15 tahun. Saya temukan hal yang menarik. Saudara tahu, ada 3 hal yang dibuat oleh Yesaya yang saya akan hubungkan dengan ulang tahun Pak Birawa. Yang pertama, hari ketiga dia pergi ke rumah Tuhan. Dengarkan, orang yang diberkati tahu ke tempat mana dia pergi. Kembali ke Tuhan, angkat glory bagi Tuhan, buat syukur bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara baca Yesaya 38, dia bikin lagu syair khusus ketika sembuh. Apa maksudnya? Penyembahanmu jangan salah, penyembahan yang tepat pada sumber kehidupan. Dia bikin lagu pujian. Sudah bisa lihat di Yesaya 38, panjang sekali itu lagu pujian. Dia ubah sendiri. Yesaya melakukan itu. Yang ketiga ini yang tidak saya paling suka banget. Tolong lihat ayat 20. Nah, kalau nggak bawa saya akan bacakan. Ayat 20 bagus banget. Orang sering lupa, lihat ya. Selebihnya dari riwayat Hizkia, ini dia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kalau belum tangkap, saya menjelaskan hal ketiga yang dia bikin. Dia bukan cuma angkat hati dan pujian penyembahan kepada Tuhan, beri persembahan, bakar korban syukur. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Yang bikin saya tertarik ini, 15 tahun dikasih bonus, Asyur masih ada. Nanti di Google, saudara akan menemukan kekuatan perang zaman itu Asyur. Dan orang hampir hancurkan selatan di bawah pimpinan Hizkia. Saudara tahu apa yang dibuat oleh Hizkia ketika diberi bonus 15 tahun? Dia gali itu mata air Gihon di luar kota. Bukan pakai eskavator loh, enggak ada. Itu manual semua. Dia gali. Itu saluran air ya, bukan got. Kalau got dapat lihat, dia dari bawah. Dan strategi perang untuk memenangkan perang zaman dulu adalah kuasai air. Oh, Asyur lagi semangatnya. Dia potong jalur dari Gihon, dia kasih masuk ke saluran Hizkia Tunnel namanya. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel, kapan-kapan kalau ada paket bilang tolong ke Hizkia Tunnel. Itu terowongan Hizkia. Saudara tahu, pas sampai di tengah kota, dia bikin apa? Itu air yang datang dari mata air Gihon yang melewat Hizkia Tunnel itu, dia gali bikin kolam. Saudara tahu, kolam itu terbentuk di tengah kota dan dikasih nama Kolam Siloam. Apa yang saya mau bilang? Dia mempertahankan negara itu melalui mengisi 15 tahun itu dengan karya gemilang untuk itu. Dan andai kata Hizkia tidak gali saluran air, tidak bikin kolam Siloam, mohon maaf, Yohanes pasal 9 tolong ditipeks. Yesus menyembuhkan orang buta di kolam Siloam tidak pernah terjadi. Karena kolam Siloam yang tidak pernah ada. Kenapa? Karena Hizkia tidak ada. Sudah tangkap maksud saya? Pengucapan syukur yang sesungguhnya bukan cuma penyembahanmu kepada Allah, persembahan dan korban bakaran, tapi bagaimana engkau mengisi bonus kehidupan yang Tuhan kasih untuk kemuliaannya dan berguna bagi sesama. Hizkia bikin. Dan andai kata itu tidak terjadi Bapak Ibu, jangan punya mimpi saudara kenal rumah sakit Siloam. Betul, tidak ada. Karena nama itu diambil dari Alkitab, disebut Siloam. Kenapa dihubungkan dengan rumah sakit? Karena Yesus membuat mujizat penyembuhan di situ. Kamu nggak ada rumah sakit Siloam kalau bukan karena Hizkia. Karena apa? Dia mengisi kehidupan. Itu yang saya suka.
pengucapan syukurnya ada dua. Berhubungan dengan Allah dalam penyembahan, tapi juga memberlakukan hidup sebagai bonus kehidupan yang harus dia isi. Itu kerennya Hizkia. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu kalau terlalu panjang tolong batuk 3 kali, saya amin dan saya pulang. Kalau terlalu panjang tolong kasih tahu. Yang pertama, ketambahan usia setahun adalah bonus kehidupan yang Tuhan beri ke beliau. Tapi bukan cuma setahun loh Bapak Ibu. Siapapun saudara yang bangun tadi pagi, saudara sedang dapat bonus kehidupan. Orang Israel kalau tidur, orang akan berdoa begini, Beadeka hafik rohul. Terjemahan bahasa Sangganya begini, into your hands I commit my spirit. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan itu dipakai Tuhan Yesus ketika di kayu salib. Jadi mama-mama Yahudi itu kalau ajarkan anak-anakmu tidur berdoanya gitu, Beadeka hafik rohul, into your hands I commit my spirit. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kenapa? Karena dorang tahu waktu tidur mereka tidak tahu rohnya kemana dan belum tentu akan balik. Itu pemahaman keyahudian. Maka dorang doakan, Tuhan ambil rohku. Ketika saya bangun, kembalikan kepada. Maka dia akan berdoa doa bangun pagi. Modeani, thanks God, I'm alive. Maka kalau saudara bisa bangun pagi tadi, itu bonus kehidupan. Itu anugerah yang Tuhan kasih. Itu pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Saya puji Tuhan memasuki tahun ke-20 full time melayani. Dan beberapa kali ketika melayani orang ada yang meninggal, beberapa meninggal karena tidak bangun. Saya bersalah, ada rohnya nggak kembali. Tuhan panggil dalam kemuliaan di saat dia tidur. Yang fatalnya adalah, yang parahnya adalah ketika dia tidur dia tidak berdoa. Ada berapa banyak Bapak Ibu yang menutup hari dengan membuka handphone dan TikTok dan bukan berdoa? Oh ada, kita udah berdoa, mar sambil tidur, amin besok pagi. Tuhan, berapa banyak saudara ke situ? Saya mau kasih tahu, jangan pernah lupa sembahyang waktu mau tidur. Serahkan rohmu. Kalau Tuhan izinkan kembali dalam kemuliaan. Kalau tidak akan dilanjutkan jadi bonus kehidupan. Maka saya mengatakan hal yang kedua, Bapak Ibu. Kalau hari ini saudara anggap bonus, pertanyaan penting untuk saya dan juga saudara, juga keluarga. Apa yang engkau buat hari ini? Apakah Hizkia Tunnel sudah kembali? Apakah kolam untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan 700 tahun kemudian sudah diganti? Apakah engkau benar-benar mengisi hidupmu dengan kerja yang tepat untuk Tuhan dan kemuliaan? Berapa banyak orang dapat bonus, menyanda bikin apa-apa? Maaf Bapak Ibu, saya setuju sama tadi yang bilang ya. Kalau pujian tidak ada yang tersinggung, kalau khotbah tersinggung, nah saya mau kasih tersinggung saudara. Dengarkan, kalau saudara tersinggung bagi Roh Kudus dan bekerja, saudara. Banyak orang dapat bonus menanda bikin apa-apa. Engkau gagal mengucap syukur. Maaf saudara, saya harus katakan, engkau gagal mengucap syukur. Karena pengucapan yang benar dari pengucapan syukur bukan cuma bawa persembahan, tapi hidupmu engkau perkarakan untuk kemuliaan Allah. Amin. Gitu loh, orang yang bersyukur adalah orang yang berkarya. Orang yang bersyukur adalah orang yang melakukan dalam kehidupan. Hal yang sama firman ini mau dititipkan kepada Bapak Birama sekeluarga. Kiranya bonus kehidupan yang Tuhan kasih buat Bapak pun Hizkia Tunnelnya tergali. Ada yang Bapak buat supaya Tuhan ditinggikan. Saya kira saudara adalah saksi tentang apa yang keluarga buat dan lakukan. Bagaimana rumahnya dipakai menjadi mesbah yang luar biasa untuk Tuhan. Ada banyak hal yang sudah beliau kerjakan gitu. Bagi saya, kita ingatkan untuk bonus ini tidak sia-sia ternyata Tuhan ditinggikan. Terakhir, saya mau tutup. Kalau suatu saat Tuhan memanggil saudara, saya ingin saudara seperti Paulus di surat Timotius. Dia bilang begitu, aku terima mahkota karena aku telah memelihara iman
mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku mencapai garis akhir. 3 hal ini saya mau titip menutup khotbah ini. Kita nggak tahu tentang hari esok, maka saya mengatakan begini: kalau Tuhan masih kasih hari esok, saudara harus berpikir itu bonus kehidupan. Tapi supaya lebih ketat, saya mau bilang begini, bukan mau kasih takut. Tolong begini, kalau besok saudara dan saya masih bangun, saudara harus anggap esok hari terakhir. Kenapa? Nggak ada yang tahu hari esok, nggak ada. Maka kalau saya bisa bangun hari esok, saya menganggap hari itu hari terakhir. Karena itu hari terakhir, maka aku akan lebih baik untuk Tuhan. Karena itu hari terakhir, aku akan berkarya untuk Tuhan. Karena itu hari terakhir, aku akan mengasihi maksimal suami, istriku, anak-anakku. Karena itu hari terakhir. Tapi kalau Tuhan masih tambah lagi besok, aku tetap anggap itu hari terakhir, supaya kualitas hidup tiap-tiap hari terjaga untuk Tuhan. Selamat menikmati bonus kehidupan, Bapak Ibu. Pak Birawa, selamat ulang tahun. Ini bonus kehidupan. Biar hidup saudara dan saya tetap menjadi berkat, menjadi kesaksian. Orang tidak tahu loh, sekian yang tidak tahu, tiba-tiba yang dia tinggalkan dipakai Tuhan Yesus untuk bikin mujizat. Berkaryalah, karena engkau tidak pernah tahu bahwa karya-karya akan berguna ke depan untuk Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan di tiap karya saudara. Tuhan berkati Bapak Ibu, haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, hamba bersyukur untuk firman yang sudah dengar. Demikian juga semua kami yang hadir. Syukur untuk bonus kehidupan yang Tuhan beri. Hari ini kami mau pulang dengan cara yang baru, dengan pandangan yang baru. Kami tidak akan menyia-nyiakan bonus kehidupan yang Tuhan beri. Pakai kami lebih-lebih dan lebih lagi, supaya Engkau makin ditinggikan dan dimuliakan. Izinkan kami di tiap karya ini Tuhan hadir, supaya melihat melalui tarikan nafas kami sekalipun banyak orang mengandalkan Engkau. Di tiap perkataan kami sekalipun dan perbuatan kami sekalipun, banyak orang melihat Engkau. Melalui tutur kata perbuatan kami, orang melihat Yesus Kristus dalam hidup kami. Ketika hidup kami pertontonkan untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini syukur kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita sudah Tuhan. Semua kita yang hadir di tempat ini, kita mengalami bonus kehidupan dari Tuhan. Terima kasih buat setiap firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat hambanya, Tuhan Yesus berkati. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya undang Bapak Rein untuk membawa kita di dalam doa syafaat. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan. Kami tahu ini adalah firman yang luar biasa yang Kau berikan secara khusus untuk Pak Birawa yang sudah yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pokok doa kami, untuk bangsa dan negara Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini adalah bangsa yang ada di tengah, yang kami tahu kami ada di bangsa ini Tuhan. Bukan kebetulan kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati presiden kami, wakil presiden hingga yang terendah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kau berkati, Kau urapi Tuhan. Kami mau tolak setiap roh jahat apapun yang mengganggu roda pemerintahan yang ada di bangsa kami. Terima kasih Bapak. Saat ini juga berdoa Tuhan untuk tahun depan Tuhan, di mana ada tahun politik yang terjadi Tuhan di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kami percaya yang terbaik telah Kau siapkan untuk bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Bapak Andika Perkasa Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terbaik telah Kau siapkan Tuhan untuk Pak Andika Tuhan. Kami berdoa biar oleh kehendak-Mu ini boleh terjadi Tuhan. Apapun yang telah
Engkau siapkan yang terbaik untuk Pak Andika berkasa Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, keluarga tempat ini. Terima kasih untuk semua kebaikan yang telah Kau berikan untuk keluarga tempat ini Tuhan. Kau berkati Pak Birawa bersama dengan Ibu Herti dan keluarga besar dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anaknya, Kau buat berhasil, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan secara khusus juga untuk Pak Birawa Tuhan sebagai abdi negara Tuhan. Kami berdoa Kau berkati Tuhan biar terjadi terobosan, dan kami berdoa Tuhan terus peningkatan yang terjadi Tuhan. Kami percaya tahun-tahun ke depan adalah tahun berkat buat Pak Birawa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kau pakai Pak Birawa untuk menjadi terang di institusi Polri ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Secara khusus kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara dari keluarga Pak Birawa yang sakit Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk anak dari Pak Mada Tuhan, Pak Dana Tuhan, itu Romero Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Kau pernah mati untuk semua sakit kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menumpangkan tangan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, sembuh terjadi kesembuhan Tuhan untuk Romero. Kami berdoa apapun penyakitnya boleh terjadi kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibunda dari Heni Tuhan yang ada di NTT Tuhan sedang sakit. Kami berdoa Tuhan, Engkau adalah Allah omnipresent Tuhan. Engkau Allah hadir dimanapun, walaupun kami terpisah Tuhan. Saat ini kami berdoa dari Jakarta Tuhan. Kami berdoa untuk Ibunda Heni Tuhan ada di NTT. Kami berdoa bilur-bilur menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau menjamah Tuhan, terjadi kesembuhan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Sekali lagi kami mau bersuka cita Tuhan, apa yang telah Engkau berkati Tuhan kami ada di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk acara selanjutnya, biar Engkau tetap menyertai memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akhiri, kita sama-sama berdoa. Bapak kami, doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita bangkit diri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Engkau Allah. Kau Allah
setia dan anugerah-Mu Tuhan, di mana Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan kami sungguh diberkati lewat pujian penyembahan, terlebih lagi lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kembali akan setiap kami, menegur kami, menguatkan kami, supaya kami sadar Tuhan, supaya kami bisa mengisi hari-hari kami ke depan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami terima berkat-Mu, mari Tuhan kami mau melepaskan berkat untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Inyoman Jepun Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman yang Tuhan tahu, Tuhan titipkan dalam hati dan pikirannya. Biarlah kehidupannya diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita arahkan tangan kita memberkati hambanya yang dipakai Tuhan luar biasa pada malam ini. Kiranya Tuhan yang menolong beliau di dalam pengembalaannya di GPIB Karis Pulau Gebang. Biarlah Tuhan yang memampukan dia untuk terus dia menjadi sinar kemuliaan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Mari Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nyoman Jepun Tuhan, Jepun yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Kau tambahkan lebih lagi hikmat, kekuatan, hikmat marifat, dan kami percaya pengetahuan yang baru Tuhan tambahkan dalam hidupnya. Kami sungguh sangat diberkati, dan dimanapun Tuhan tempatkan beliau, Tuhan berkati pelayanannya, berkati istrinya, berkati kedua anaknya. Biarlah mereka semua menjadi keluarga yang adalah perpanjangan tangan Tuhan dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan buat pelayanannya di GPIB Karis Pulau Gebang. Biarlah semakin bertambah jiwa, semakin banyak diselamatkan orang-orang yang ada di seputaran Pulau Gebang dan sekitarnya. Kami memberkati dan melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar pada malam ini lewat hambanya Bapak Pendeta Inyoman Jepun, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan dan angkat kedua tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tritunggal Ilahi menyertai engkau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Bapa Bapak, terima kasih. Haleluya. Bapak, terima kasih. Bapak, kami bersyukur. Silakan duduk. Mari ada waktu sebentar mengucap syukur. Kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Ya, puji Tuhan. Waktu selanjutnya. Oke, doakan kau yang.